Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan nasi uduk Betawi. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, siapkan 1 liter beras. Ini saya menggunakan beras yang pulen, dan ini berasnya juga sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan. Kemudian berasnya mau saya masak menggunakan rice cooker. Lalu tambahkan juga serai, daun salam, jahe, laos, dan tambahkan juga santannya. Lalu tambahkan juga air, dan yang terakhir tambahkan garam. Dan sebelum dimasak lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Karena saya menggunakan beras yang pulen untuk memasak nasi uduknya, jadinya untuk menambahkan airnya disesuaikan saja dengan berasnya. Dan ini kira-kira tingginya 1 ruas jari dari berasnya. Lalu dimasak dan nyalakan tombol cook. Nah, ini sudah sedikit agak set airnya, dan mau saya aduk untuk meratakan saja supaya tidak ada yang mengendap air santannya. Lalu masak kembali nasi uduknya hingga matang. Nah, ini sudah matang nasi uduknya. Kemudian mau saya aduk untuk meratakan saja, dan bisa dilihat hasil nasi uduknya tidak lembek dan tidak juga keras. Setelah itu mau saya sisihkan dulu nasi uduknya. Selanjutnya saya akan menyiapkan lauk buat pelengkap nasi uduknya. Di sini saya sudah menyiapkan bumbu buat semur. Ini ada daun salam, ada laos, ada jahe, ada gula merah, ada bekak, ada cengkeh dan kayu manis, ada juga biji pala, dan ini ada lada bubuk, ketumbar bubuk. Dan ini jinten yang sebelumnya sudah saya sangrai dan sudah saya haluskan. Setelah itu bawang merah dan bawang putih. Semua bumbu ini mau saya haluskan kecuali pekak, kayu manis, biji pala, daun salam, dan laos. Kemudian siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng, dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Jika sudah panas minyak gorengnya, kemudian tumis bumbunya yang sudah dihaluskan, dan tumis bumbunya hingga matang dan harum. Jangan lupa masukkan juga laosnya, daun salam, dan semua bumbu yang tidak dihaluskan. Kemudian tumis kembali hingga bumbunya menjadi harum dan matang. Nah, ini bumbunya sudah matang dan harum. Kemudian mau saya tambahkan kecap manis. Tambahkan kecap manis sesuai selera saja atau sedikit dulu menambahkannya. Dan masukkan juga gula merahnya. Lalu diaduk hingga rata dan masak kembali kecapnya hingga mendidih dan menjadi karamel. Nah, ini gula merah dan kecapnya sudah mengental dan menjadi karamel. Kemudian mau saya aduk sebentar. Setelah itu baru masukkan jengkol yang sudah direbus dan dipipihkan sebelumnya. Dan tips cara merebus jengkol bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu video semur Betawi. Kemudian tambahkan juga tahu yang sudah digoreng. Setelah itu diaduk hingga semuanya bercampur rata dengan bumbunya. Dan supaya tidak gosong bumbunya, saya akan menambahkan sedikit saja air. Lalu dimasak hingga airnya mendidih. Nah, ini sudah mendidih airnya, sesekali dibalik supaya rata bumbunya. Setelah itu masak kembali hingga airnya sat dan semurnya menjadi coklat warnanya. Nah, ini sudah sat airnya dan semurnya juga sudah menjadi coklat. Lalu diaduk untuk meratakan saja.
Setelah itu baru tambahkan air, dan di sini saya akan menambahkan air agak banyak. Lalu masukkan juga telur rebusnya. Jangan lupa tambahkan juga garam dan penyedap. Setelah itu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Aduk perlahan, jangan sampai hancur telurnya. Dan jika dirasa masih kurang kecapnya, bisa ditambahkan kembali kecapnya sesuai selera saja. Lalu masak kembali semurnya hingga airnya mendidih dan sedikit agak sat. Nah, ini sudah mendidih semurnya, kemudian mau saya aduk sambil dibalik supaya bumbunya merata dan warnanya. Lalu dimasak kembali semurnya hingga airnya sedikit sat dan semurnya menjadi coklat warnanya. Nah, ini airnya sudah sat dan sudah menjadi coklat juga warna semurnya. Kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan. Dan jika sudah matang semurnya, kemudian matikan apinya, lalu diangkat dan pindahkan dalam wadah. Dan tunggu hilang dulu uap panasnya sebelum dikemas. Setelah itu mau saya sisihkan dulu semurnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan wadah panci, lalu rebus air hingga mendidih. Jika sudah mendidih airnya, lalu rebus bihunnya. Rebus bihunnya kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, kemudian mau saya angkat dan saya tiriskan bihunnya. Kemudian mau saya sisihkan dulu bihunnya yang sudah direbus. Selanjutnya siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Dan jika sudah panas minyaknya, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya yang sudah dihaluskan. Lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Nah, jika sudah harum bawang merah dan bawang putihnya, setelah itu masukkan sayurannya yang sudah diiris-iris. Lalu tumis sayurannya hingga sedikit agak layu dan airnya sat. Nah, ini sudah agak layu dan airnya sat, kemudian mau saya aduk sebentar. Setelah itu baru masukkan bihun yang sudah direbus tadi. Dan tambahkan juga kecap manis sesuai selera saja. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Lalu tambahkan juga lada bubuk, penyedap, garam. Kemudian aduk hingga semuanya bercampur rata. Dan masak bihunnya sambil terus diaduk, jangan sampai gosong bagian bawahnya, hingga bihunnya menjadi teksturnya sedikit agak kering. Nah, ini bihunnya sudah agak kering dan sudah matang sepertinya. Kemudian mau saya matikan apinya, lalu diangkat dan pindahkan dalam wadah. Jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah itu mau saya sisihkan dulu bihunnya dan tunggu hilang dulu uap panasnya sebelum dikemas. Selanjutnya siapkan talenan. Ini saya mau memotong-motong dan mengiris-ngiris tempenya. Potong-potong dan iris-iris tempenya sesuai selera saja. Ini saya akan mengiris tempenya tipis-tipis seperti ini. Setelah itu mau saya iris-iris kembali kecil-kecil tempenya.
Dan jika sudah selesai diiris-iris tempenya, kemudian mau saya goreng tempenya. Dan goreng tempenya di api sedang saja hingga kering dan kecoklatan. Nah, ini tempenya sudah matang dan kering, kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Setelah itu saya akan menyiapkan bumbunya buat tempe oreknya. Blender cabai merahnya, rawit merahnya jika suka pedas, bawang putih, bawang merah, dan tambahkan juga tomat. Lalu blender bumbunya hingga halus. Jika sudah halus bumbunya, kemudian mau saya tumis bumbunya. Tumis bumbunya hingga matang dan harum. Jangan lupa tambahkan serai yang sudah digeprek, laos yang sudah digeprek, daun salam, berikut gula merahnya. Lalu tumis kembali bumbunya. Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap, lalu tumis kembali bumbunya hingga matang dan harum. Nah, ini bumbunya sudah matang dan harum, kemudian masukkan tempenya yang sudah digoreng tadi. Tambahkan juga kecap manisnya sesuai selera saja. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata, dan masak tempenya jangan terlalu lama karena ini juga bumbunya sudah matang. Nah, ini sudah bercampur rata dengan bumbunya, tempe oreknya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Jika sudah matang, mau saya matikan apinya. Setelah itu diangkat, lalu pindahkan dalam wadah. Setelah itu mau saya sisihkan dulu tempe oreknya, dan sebelum dikemas tunggu hilang dulu uap panasnya. Selanjutnya siapkan wadah styrofoam seperti ini, lalu beri alas 1 lembar daun selada. Kemudian siapkan juga cetakan bowl seperti ini ukurannya 200 ml. Lalu cetak nasi uduknya, sedikit ditekan-tekan dan sambil dirapihkan. Setelah itu letakkan nasi uduknya di bagian pinggir, lalu tambahkan juga semurnya dan tempe oreknya. Tambahkan juga bihun gorengnya dan juga telurnya, dan beri taburan bawang goreng di atas nasi uduknya supaya semakin sedap. Nah, ini nasi uduknya sudah siap dikemas. Kemudian mau saya tutup dan saya beri label supaya lebih cantik penampilannya. Nah, nasi uduk sudah siap dijual, dengan harga disesuaikan saja. Dan nasi uduk Betawi ini cocok banget buat menu sarapan pagi atau buat ide jualan. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.